judul Bioteknologi Kesehatan yang beranggotakan saya Nabila Supiati, saya Bunga Wardatu Soleha, saya Nadia, saya Rani. Pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saudari Nabila. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi virus, dan lain-lainnya, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi dibagi menjadi 3, yaitu secara utuh, contohnya bakteri, secara DNA, contohnya enzim. Sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Edward menemukan fermentasi alkohol dengan perantaraan lagi pada tahun 1897 menghasilkan etanol karbon dioksida. Bioteknologi kesehatan dapat kita maknai sebagai suatu teknik modern di mana dia untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi yang kemudian akan menjadi produksi yang berguna di bidang kesehatan. Beberapa contoh peranan bioteknologi dalam bidang kesehatan yang mana diantara lainnya ialah pembuatan antibiotik, yang mana antibiotik sendiri ialah suatu produk metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu dengan sifat menghambat pertumbuhan atau merusak mikroorganisme. Pembuatan vaksin, yang mana vaksin sendiri digunakan untuk melindungi dan juga mencegah tubuh dari serangan penyakit. Dibawakan oleh Bunga Wardatu. Yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunga Wardatu Soleha. Macam-macam penerapan bioteknologi kesehatan. Macam-macam penerapan bioteknologi kesehatan. Yang pertama, antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penicillin oleh Alexander Fleming, ilmuwan asal Inggris pada tahun 1978 silam. Antibiotik adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme air, khususnya bakteri. Antibiotik penicillin berasal dari jamur Penicillium notatum dan juga Penicillium praecogen. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Terdapat beberapa jenis antibiotik yang sudah mulai dikembangkan, yaitu ada Penicillium notatum dan Penicillium praecogen, yaitu penicillin, Streptomyces cereus, Streptomycin, Streptomyces pyogenes, Streptomyces aureus, Tetracycline, Bacillus decimiformis, Bacillus. Dan yang kedua ada pembuatan hormon insulin. Pembuatan hormon insulin dilakukan dengan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, manusia berhasil menyisipi protein Escherichia coli dengan hormon insulin pada manusia. Dan penghasil insulin manusia tersebut dapat mengarahkan sel mitokondria untuk menghasilkan insulin. Dengan demikian, bakteri ini meminum insulin yang mirip dengan insulin manusia. Insulin yang diperoleh dapat digunakan diabetes. Insulin yang dibentuk bakteri lebih baik daripada insulin hewan dan tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia. Yang ketiga ada antibodi monoklonal. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan yang berfungsi melawan dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri maupun rekayasa genetika. Manusia dapat membentuk antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yaitu antibodi yang diperoleh dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Pada teknologi antibodi monoklonal digunakan sel-sel tumor dan sel-sel limfa. Sel-sel tumor dapat membentuk banyak diri tanpa bunuh. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ardia. Aku mau beli makanan di atas 70 juta. Yang keempat, Mama minta uang. vaksinasi adalah
Kondisi ini bisa terjadi sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit. Vaksin berupa bakteri dan virus yang sudah dilemahkan merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus punya protein khusus pada pembukaan ularnya yang sudah dimasukkan dalam tubuh manusia. Sel darah putih akan mengenali protein dapat membelah jadi sel plasma dan sel humanoid. Sel-sel ini bisa menghasilkan dan mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk dalam tubuh menggunakan bakteri atau virus. Para ilmuwan sudah menghasilkan vaksin yang bisa aman mengobati manusia lewat teknik teknologi. Penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Maulidea. Yang pertama, keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelimpasan organisme transgenik. Yang kedua, adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun binatang yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. Yang ketiga, teknik DNA rekombinasi menggunakan mikrobakteriogen yang dapat mengakibatkan endemi jika mikroba lepas begitu. Pada transgenik bisa menyebabkan